KPK mendadak belak-belakan bahas korupsi di DKI Jakarta. Proses-proses yang menimbulkan potensi korupsi itu di mana saja. Bahkan kami kemudian bisa mengusulkan perbaikan-perbaikan itu. Dan kalau perlu memang memberitahukan hasilnya kepada DPR. Kita tidak bisa tahu sekarang dari angka itu. Kita cuma tahunya tidak masuk akal. Seharusnya Pak Anies juga berkaca kepada stafnya. Dari sekian puluh SKPD ribuan yang mengentri segala macam, tinggal dicek saja apakah Anda punya perencanaan atau tidak. Karena kan anggaran itu kan mengikuti kebutuhan. Ada prioritas, ada skala. Ada yang disebut sebagai anggaran maju. Anggaran maju itu anggaran yang kita perkirakan untuk tahun depan. Itu yang saya katakan tadi. Ini menggambarkan bagaimana cara berpikir atau merespon dalam isu transparansi atau prioritas efisiensi anggaran itu mengalami kemunduran untuk pemerintah DKI Jakarta. Bagaimana penyikapan itu sehingga kita sempat bersitekan dengan DPD dan akhirnya kita menggunakan APBD tahun sebelumnya. Kita gagal mencapai kesepakatan. Sistemnya sekarang itu sudah digital, but it's not smart system. Itu hanya digital aja. Mengandalkan orang untuk review itu sudah berjalan bertahun-tahun. Kan kita di sini kan kerjakan memang untuk DPRD itu mengawasi atau menyetujui anggaran. Kalau misalkan kita nggak tahu sampai komponen sampai bawah kita kelewatan, ini kan moral kita terhadap masyarakat seperti itu aja, Mbak. Jadi di sini sebenarnya lebih ke transparansi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK belak-belakan membahas tentang korupsi di DKI Jakarta. KPK menyampaikan potensi kebocoran anggaran di pemerintah Provinsi DKI Jakarta tergolong tinggi. Melansir jaringan Sora.com, potensi terjadinya korupsi disebabkan karena anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD DKI yang besar. Potensi terjadinya kebocoran tentu saja dengan jumlah APBD yang besar itu juga tinggi. Demikian Ketua Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat memberikan sambutan pada bimbingan teknis integritas keluarga ASN di Balai Kota DKI Jakarta pada Kamis 17 Maret 2022. Menurutnya besaran APBD DKI sama dengan seluruh provinsi di Sumatera atau gabungan APBD Banten, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Berdasarkan pemetaan KPK, celah terjadinya korupsi paling banyak di sektor pengadaan barang dan jasa. Kemudian kemungkinan korupsi juga bisa terjadi dalam perizinan hingga aksi jual beli jabatan. Di DKI Jakarta, lanjut Marwata, anggaran pengadaan barang dan jasa terbilang tinggi dari total APBD DKI sekitar 80 triliun rupiah. Ia meminta Pemprov DKI melakukan pengawasan ketat terutama terkait pengadaan barang dan jasa. Adapun lelang jabatan di DKI memang sudah diadakan secara terbuka, namun di banyak daerah aksi jual beli jabatan masih kerap ditemukan. Untuk itu KPK menekankan pentingnya pendidikan integritas dari sumber daya manusia atau SDM di Pemprov DKI Jakarta yang dimulai dari keluarga para pejabat. KPK juga membuat program bimbingan teknis soal integritas kepada para pejabat DKI, mulai dari wali kota, bupati, hingga para kepala dinas dan keluarganya, meliputi suami atau istri pejabat. Bagaimana KPK mencegah terjadinya penyimpangan tersebut? Salah satunya membangun budaya integritas di lingkup keluarga, sebagai lingkup paling kecil. Contohnya harus ada kerjasama antara suami istri. Demikian ucapnya. Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengharapkan program bimbingan teknis tersebut. Diharapkan integritas keluarga pejabat DKI itu mendukung penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas korupsi. DKI Jakarta memang memiliki anggaran segitu besar, cukup menggoda bagi jajaran semua. Kami bersyukur alhamdulillah sejauh ini di lingkungan pejabat masih bisa dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Demikian ujar Riza Patria.